Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan diseminasi aksi nyata maupun setempat, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif khususnya di sekolah kita. Selanjutnya sahabat berikan salam tanpa kita hadiahkan kepada ruh junjungan Nabi besar kita yang Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati rekan-rekan majelis guru serta karyawan SD Negeri 22 Ketok Kecamatan Pati Kabupaten Pasaman. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan mendiseminasikan pemahaman dan penerapan budaya positif, di mana budaya positif ini merupakan salah satu rancangan tindakan aksi nyata. Nah, rancangan tindakan aksi nyata ini dilatar belakangi oleh budaya positif, di mana budaya positif diartikan sebagai perwujudan nilai-nilai kebaikan atau keyakinan universal yang diterapkan di satuan pendidikan. Nah, budaya positif dimulai dengan perubahan paradigma mengenai diri kontrol. Selama ini, guru seolah memiliki kewajiban mengontrol tingkah laku peserta didik agar memiliki perilaku sesuai dengan harapan guru. Jadi hal tersebut umumnya diwujudkan dengan memberikan hukuman, kemudian kepada peserta didik yang melanggar aturan, dari memberikan imbalan kepada peserta didik yang melakukan perbuatan baik. Nah, berdasarkan alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan reward dan punishment dikatakan sebagai motivasi eksternal, artinya itu datang dari pihak luar, dan hal tersebut tidak akan bertahan lama karena dia selalu mengharapkan sesuatu imbalan dari pihak-pihak tertentu. Kemudian hukuman dan imbalan tersebut memang dapat menjadikan peserta didik lebih patuh, namun hal tersebut tidak dapat bertahan lama
Oleh karenanya diperlukan suatu perubahan motivasi internal atau yang dari dalam diri siswa sendiri agar budaya positif tersebut dapat diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di sini ada pertanyaan atau kita sambil diskusi saja. Mungkin ada pertama atau ada yang pernah melakukannya dan hasilnya bagaimana? Bagaimana dari mana ya? Murini silakan. Ya boleh. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk penerapan budaya positif dengan memberikan sebuah imbalan kepada anak itu memang tidak bertanggung. Pernah saya menerapkan seperti itu. Ada anak yang bisa melakukan hal yang positif, tapi setelah saya berikan imbalan, tapi setelah tidak lagi saya memberikan imbalan, akan sifat anak itu berubah kembali seperti semula. Tidak seperti awal yang selalu bersemangat. Jadi intinya kalau saya lihat Pak, penerapan budaya positif ini memang harus ditanamkan dari diri anak, harus diterapkan dari dalam diri, harus konsepnya harus diterapkan dalam diri sendiri dulu, bukan hanya mengharapkan imbalan atau sebuah hadiah dari orang lain. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kepada Bu Rini yang telah berbagi praktik baiknya, di mana hal ini telah terbukti apabila kita menerapkan budaya positif ini dengan menerapkan imbalan, maka budaya positif ini tidak akan bertahan lama karena murid kita itu pasti akan mengharapkan imbalan, dan ini merupakan pendisiplinan yang yang datang karena ada eksternal, bukan dari internal. Nah, untuk mewujudkan budaya positif ini yang dimotivasi oleh dari internal, maka kita harus menempuh beberapa cara nanti atau yang kita terapkan kepada siswa kita. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Jawabannya hanya setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju atau ragu-ragu? Kalau kita memberikan hukuman, ada kata-kata hukuman dengan hal positif, tapi dibarengi dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana? Kurang setuju? Bu Resti setuju, Bu Diana setuju, Bu Irma, Bapak Nasrul gimana Pak? Setuju juga. Pak Ardi? Iya setuju. Berarti ada perbedaan pendapat antara kita. Itu nanti akan kita bahas. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Oke. Setuju, ada yang tidak setuju. Ya. Nah, nanti kita bahas. Nah, sekarang kita masuk budaya positif. Apa itu budaya positif atau apa yang terbersit di benak Anda? Kebiasaan yang baik. Apalagi? Kebiasaan yang baik boleh juga. Budaya itu kan kebiasaan yang diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada patuh, ya. Mungkin saling mengingatkan, itu juga termasuk budaya positif. Nah, kita lihat apa budaya positif. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Mungkin di sini Bapak Ibu, adakah yang pertama apa itu nilai-nilai atau keyakinan universal?
Dan itu nilai-nilai itu yang bagaimana, keyakinan itu yang bagaimana. Yang jelas budaya ini positif ini mengarah kepada disiplin kita dan anak-anak murid kita. Nah, kita lihat dalam budaya positif ini, nanti kita atau saya akan menjelaskan mengenai 6 kategorinya atau 6 poinnya. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori, motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan keras, terus kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima ada 5 posisi kontrol. Kemudian ada yang keenam segitiga restitusi. Kita lihat satu-satu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa makna disiplin? Mungkin ini yang terbersih dalam ingatan kita atau pemikiran kita. Disiplin berkaitan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kemudian ada tata tertib, teratur dia. Kemudian ada yang akan diraih yaitu kepatuhan pada peraturan. Kemudian disiplin ini dihubungkan dengan hukuman. Kebanyakan atau yang telah pernah terjadi itu disiplin itu dihubungkan dengan hukuman. Apabila melanggar pasti ada hukuman. Itu. Kemudian disiplin itu dikaitkan dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, menghasilkan ketidaknyamanan. Nah, kita lihat apakah ini benar disiplin ini diterapkan kepada 3 poin ini. Kita lihat. Mungkin ada yang mau mencoba. Apakah disiplin ini terkait dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan? Apakah sesuai? Tidak. Dihubungkan dengan hukuman disiplin? Boleh? Atau tidak boleh? Tidak. Kalau disiplin dikaitkan dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, menghasilkan ketidaknyamanan. Ya, kita lihat. Nah, inilah dia makna disiplin. Jadi disiplin ini merupakan bisa juga sebuah tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kalau dihubungkan dengan hukuman yang tidak bisa. Nah, kemudian disiplin juga mempunyai makna sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, menghasilkan ketidaknyamanan, sehingga dia nanti menjadi disiplin. Nah, ini dia disiplin. Asal katanya dari disiplina, yang artinya belajar. Disiplina artinya belajar. Nah, disiplina atau belajar itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Jadi ada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu yang disiplin atau belajar. Mengacu pada disiplin diri, berarti dalam diri kita sendiri dulu yang memiliki tanggung jawab, berarti ada akibatnya. Ada sesuatu yang harus kita tanggung terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kemudian kita lihat di sini mengarah kepada disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Itu salah satu menerapkan cara atau cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi ada kata-kata kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Berarti tanpa imbalan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Jadi disiplin positif ini tidak boleh dikaitkan dengan imbalan, kemudian tidak pula ancaman maupun hukuman. Nah,
Dari apa yang kita perbuat di masa-masa lalu sebelum kita mengenal disiplin positif ini, mungkin kita sering menerapkan disiplin ini yang dikaitkan dengan imbalan atau ancaman maupun hukuman. Kedepannya kita akan menerapkan disiplin positif ini di sekolah kita. Nah, tadi ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Berarti nilai-nilai kebajikan itu kan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian kita lihat nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebijakan yang telah disepakati bersama, berarti disepakati bersama terlepas dari adanya beberapa unsur, yaitu suku, ada bangsa, ada agama, bahasa maupun latar belakang. Ya. Kemudian nilai-nilai ini merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita. Kemudian nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini yaitu nilai-nilai yang harus disepakati dulu bersama, yang harus terlepas dari suku, kemudian ada bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Sudah. Nah, apa nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia? Kita kenal dengan adanya nama profil pelajar Pancasila. Itu ada 5. Yang pertama ada profil beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri. Yang ketiga bernama kritis, ada berkebinekaan global. Kemudian gotong royong, kemudian kreatif. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan atau dicapai oleh murid kita untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan dari universal tadi. Nah, ini yang disepakati. Kemudian kita lihat apa motivasi yang mendasari perilaku manusia untuk disiplin. Nah, jadi yang mendasari perilaku manusia untuk disiplin itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama ada motivasi dari eksternal, ini dari luar diri kita. Kemudian ada motivasi internal. Nah, kalau motivasi eksternal itu umumnya seseorang akan berbuat atau bertindak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu dari luar, berarti ada sanksi dan hukuman. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Tapi ini apakah bertahan atau tidak? Tuh. Mana yang besar pengaruhnya, motivasi eksternal atau internal. Kemudian ada untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, itu merupakan motivasi internal. Seperti yang dibicarakan oleh Bu Warini tadi, bahwasanya saat dia mempraktikkan motivasi ini, itu motivasi eksternal itu tidak bertahan lama. Seharusnya yang kita terapkan nanti pada murid dan murid kita adalah motivasi internal. Kemudian kita lihat teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang pertama tadi ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman merupakan tingkat terendah dari motivasi. Itu yang paling rendah.
Perilaku manusia, orang dalam hal ini mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik. Kemudian ada psikologis maupun tidak. Terbentuknya hubungan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Kemudian motivasi ini sudah pasti bersifat eksternal. Nah, yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Orang dengan perilaku ini memiliki tujuan untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, imbalan, atau penghargaan dari orang lain. Kalau yang pertama tadi menghindari ketidaknyamanan, hukuman dan lain-lain. Kemudian posisi ini bersifat eksternal. Yang ketiga ada menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang yang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Berarti di sini seseorang itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi. Mengenai disiplin tadi, kita lihat hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba dan bersifat satu arah dari pihak yang memberikan hukuman. Jadi dia tidak berencana atau tiba-tiba saja yang diberikan seseorang kepada orang lain. Kemudian hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi itu menekan kepada fisik maupun psikis. Itu perbuatan yang diberikan secara fisik maupun psikis kepada murid atau anak akan tersakiti atau disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Mungkin di sini bisa dicontohkan hukuman yang pernah diberikan kepada anak-anak secara fisik dulu. Mungkin ada yang berpendapat, berikan pendapat. Saya persilakan. Dari Pak Ardi mungkin dulu, pernah nggak memberikan hukuman kepada anak berupa hukuman fisik? Contohnya mungkin membersihkan WC, pernah? Tidak. Berarti Pak Ardi sudah melakukan positif. Mungkin ada yang mengambil sampah, apakah masuk hukuman atau tidak? Masuk hukuman? Mungkin Pak, kalau menurut saya, hukuman ini boleh kita berikan kepada anak. Tapi apakah hukuman ini sudah kita sepakati seperti kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas sebenarnya kan sudah kita sepakati. Apabila terjadi hal ini, apa yang akan kamu lakukan nanti? Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu Rini. Ini untuk sesi selanjutnya nanti Bu Rini ya. Kesepakatan apakah ada disepakati. Sekarang fokus dulu kepada hukuman ya, secara fisik maupun psikis. Mungkin pernah seperti menjewer telinga, itu termasuk hukuman fisik, atau menyuruh anak-anak berdiri sambil mengangkat kaki sebelah, atau memegang telinga begini di saat-saat tertentu, atau hormat kepada bendera di halaman sekolah. Itu fisik. Mungkin kalau secara psikis itu lebih cenderung kepada kata-kata. Kata-katanya lebih menyatukan perasaan anak-anak. Ya. Mungkin itu ya. Kemudian kita lihat konsekuensi.
konsekuensi merupakan disiplin dalam bentuk konsepsi sudah terencana atau sudah disepakati. Kalau Tuhan belum terencana secara tiba-tiba, kalau konsepsi sudah terencana atau sudah disepakati atau dibahas dan disetujui. Nah, bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Nah, konsekuensinya akan diterima bila ada pelanggaran. Berarti ini sudah ada suatu kesepakatan seperti yang diterangkan oleh Bu ini tadi. Nah, mungkin pada konsepsi ini sudah dibuat kesepakatan kelas yang sebelumnya mungkin dibuat aturan, kemudian disusun menjadi kesepakatan kelas oleh kelasnya masing-masing. Nah, kemudian kita lihat restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini diterangkan oleh dosen pada bukunya yang terbitkan pada tahun 2002. Nah, hukuman, konsesi, dan restitusi ini merupakan kejadian-kejadian yang pernah atau yang akan kita terapkan di sekolah kita, khususnya di kelas kita masing-masing. Kita lihat tadi di hukum. Nah, di hukum ini ada oleh penghargaan. Berarti ini yang datangnya dari eksternal. Nah, Al-Fiqh mengumpulkan baik penghargaan maupun lawan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ini sangat berbahaya kalau kita memberikan hukuman. Nah, kemudian penghargaan sesungguhnya adalah tindakan belajar itu sendiri, bukan hadiah-hadiah atau yang lainnya. Biar kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Apa pengaruhnya nanti kepada siswa kita? Dihukum oleh penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kemudian bisa mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan bisa juga menjadi menghukum. Kemudian motivasi dalam diri sendiri atau insting. Sampai di sini ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Kalau tidak, kita lanjutkan. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Itu yang pertama. Yang kemudian, beri pengakuan secara pribadi. Kemudian ada beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Kemudian fokuslah kepada proses. Mungkin di sini kita bisa diskusikan yang memberi pengakuan secara khusus. Apa contohnya? Ada yang tahu? Secara khusus berarti kita khusus memberikan kepada suatu tindakan anak yang meraih prestasi boleh juga, atau yang melakukan disiplin positif bisa juga. Kemudian ada pengakuan secara pribadi, contohnya kita memberikan penghargaan kepada seseorang atau seorang murid atau anak yang berhasil meraih prestasi di
satu perlombaan bisa juga dengan memberikan hadiah khusus atas prestasinya atau berupa piagam bisa juga kepada anak tersebut. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Ini boleh juga di kelasnya masing-masing bisa juga diterapkan. Jangan diberikan pengakuan kepada seseorang saja, bergantian kalau bisa. Akhirnya anak itu bisa mendapatkan apresiasi dan membuat dirinya bisa dihargai. Kita lanjut. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Terbuka. Kemarin saya perhatikan. Kemudian ada saya menghargai. Kemudian terima kasih untuk. Itu terbuka. Nah, itu bisa kita terapkan. Pokoknya kemarin saya perhatikan titik-titik itu menyambung kalimatnya. Mungkin bisa ditambahkan ke ini. Kemarin saya perhatikan kamu ini titik-titik. Contohnya kemarin saya perhatikan kamu sudah menolong temanmu. Atau kemarin saya perhatikan kamu datang lebih duluan. Yang lain, dia. Ayo. Kemarin saya perhatikan kamu membaca ini boleh atau menghafal ini boleh enggak? Kemarin saya perhatikan kamu telah membantu teman-teman belajar. Atau saya menghargai perbuatan ini. Saya menghargai Ananda ini atau terima kasih untuk kalimatnya. Ya. Nah, kita lihat nilai kebajikannya. Rasa empatimu besar sekali. Tuh. Contoh pengakuan atau apresiasinya. Kemudian kepedulianmu. Peduli itu termasuk nilai kebajikan. Empati, peduli, kemudian ada contohnya rasa tanggung jawabmu. Berarti ada kata tanggung jawab. Itu kebajikan. Jadi kalau terbuka itu kemarin saya perhatikan, kemudian saya menghargai, kemudian ada terima kasih untuk. Berarti itu terbuka. Berarti itu kata-kata dari kita dulu. Itu terbuka. Kemudian nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali. Kemudian ada kepedulianmu. Kemudian ada rasa tanggung jawabmu. Kemudian situasinya bagaimana? Nah dia situasi yang pertama pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian ada pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, itu termasuk kepedulian. Kemudian kalau rasa tanggung jawab pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di antar, itu merupakan termasuk tanggung jawab. Kalau empati dulu tadi ada pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kan ada murid baru yang ditolongnya. Kemudian ada kepeduliannya saat kamu membantu teman-teman di kelas kelompok, itu termasuk kepada contoh pengakuan apresiasi mereka. Jadi serangkai. Dan ditanyakan, kalau tidak kita lanjut. Kita lihat hukuman atau sanksi. Ya, pertanyaan tindakan guru di bawah ini. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita kunci hukuman. Kemudian lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga.
Kemudian saya diminta push up karena tidak menggunakan masker sekolah. Konsekuensi hukuman, konsekuensi. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman itu konsekuensi. Kemudian lari di lapangan basket 2 kali karena terlempar 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol botol minuman sang pelajar. Konsekuensi. Kita lihat jawaban yang kita diskusikan tadi. Ini. Mencatat 100 kalimat dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan bentuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah. Itu hukuman. Berarti ini termasuk perbuatan hukuman fisik. Ini juga fisik. Nah. Kemudian saya diminta push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Berarti ini dalam bentuk fisik juga merupakan hukuman. Kemudian ada mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Ini termasuk konsekuensi. Kenapa dicoret? Harus mengganti karena itu tugas yang harus dikumpulkan. Jadi konsekuensinya itu. Kemudian lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi. Nah, mungkin ada yang pertama bertanya, ini kok lari juga? Kenapa hukuman? Ini berlari juga. Kenapa konsekuensi? Karena ini diberikan saat jam PJOK. Tidak terlambat pun anak ini akan juga tetap melakukan pemanasan. Namanya saja di lapangan basket. Pasti ada lagi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol botol minuman saat belajar. Juga merupakan konsekuensi. Baik, sudah paham ini hukuman atau konsekuensi? Sudah ya Bapak Ibu? Ya, lanjut. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi. Hukuman sesuatu yang menyatakan harus terjadi. Kamu harus lari. Secara tiba-tiba saja, tanpa terencana. Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau ini menyakitkan. Kemudian yang kedua, hukuman membuat anak sakit, baik secara fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Mungkin kita dulu sekolah pernah juga kena hukum dan sekarang pasti masih ingat. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek itu akibat perbuatannya. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Itu akibat dari hukuman. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman bersifat paksaan. Kalau konsekuensi bersifat stimulus dan tanggapan. Kemudian ada hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, ini adalah bentuk perbedaan hukuman dan konsekuensi. Lanjut. Ini contoh perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Maka boleh. Nah, hukuman.
itu merupakan identitas gagal nanti terjadinya. Kalau konsekuensi dan restitusi itu akan membuat identitas kita akan menjadi sukses karena dia berbentuk kepada disiplin. Hukuman, kita lihat. Yang pertama, murid anak belajar menyembunyikan kesalahan, berarti dia terdorong untuk berbohong. Kemudian, kalau teman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Jadi kesalahan harus ada hukuman. Itu artinya membayar impas kesalahan. Kemudian, dampak murid akan marah, merasa bersalah, rendah diri, kemudian yang paling berbahayanya adalah mengasingkan diri nantinya. Kemudian hukuman itu tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Kemudian hukuman ini dibuat oleh guru tanpa melibatkan murid-muridnya. Kita lihat identitas sukses atau disiplin. Konsekuensi, murid anak belajar taat peraturan, itu konsekuensinya. Ya, restitusinya, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Kita lihat konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan perbuatan positif. Restitusinya, anak paham dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol tadi. Kemudian konsekuensi, kehilangan hak waktu jeda seorang diri dan pemenahanan. Kalau direstitusi, murid atau anak tidak hilang waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kemudian kita lihat konsekuensi berikutnya adalah sudah diketahui masuk akal. Kalau restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi, kemudian dikaitkan oleh guru dan murid atau anak. Kemudian ini dibuat oleh murid dan anak. Ini dibuat oleh guru dan murid atau anak. Jadi inilah langkah-langkah kita dalam membimbing anak kita maupun diri sendiri kita untuk menerapkan budaya disiplin positif dengan cara membuat konsekuensi dan restitusi. Nah, ini langkahnya disiplin positif tadi. Salah satunya ialah dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang universal, ya, yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini ada beberapa langkah atau beberapa ciri, beberapa indikator yang akan membantu kita untuk membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian keyakinan hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Tidak usah terlalu banyak poinnya, cukup singkat-singkat saja. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan namanya curah pendapat. Ya, yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti tidak tetap juga keyakinan kelas tertentu bisa dirubah atau ditinjau kembali. Sampai di situ ada pertanyaan mengenai budaya disiplin tadi? Kalau tidak, kita lanjutkan. Kita lihat kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan.
Setuju kita? Setuju kan? Kemudian kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini kita sudah jalani dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kita secara umum mengenal ada berapa kebutuhan dasar kita? Ada di 3. Ada sandang, ada pangan, ada papan. Tuh. Nah, kita lihat kebutuhan dasar manusia di sini. Ada 5. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Nah, bagaimana manusia itu untuk bertahan hidup? Tuh. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Nah, ini dikaitkan dengan pengakuan atas kemampuan. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, ada kesenangan. Inilah 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, kita lihat kebutuhan yang pertama tadi, kebutuhan dasar tadi, yaitu bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini antaranya adalah yang terpenting adalah kesehatan. Ini yang pertama. Kemudian ada tempat tinggal, yaitu rumah, ada pangan berupa makanan, ada kebutuhan akan perasaan aman atau secara psikologis, itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang dan rasa diterima ini ada kebutuhan akan hubungan dan koneksi dengan sosial atau dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Kemudian ada kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Kemudian ada kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Sekarang kita lihat yang ketiga. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan dasar manusia yang berupa penguasaan itu ada antara lain menjadi kompeten atau memiliki suatu keahlian atau kemampuan di suatu bidang. Kemudian ada menjadi terampil, menjadi diakui atas prestasi dan kemampuan. Kemudian ada kebutuhan didengarkan, memiliki harga diri dan dianggap berharga. Yang keempat ada kebebasan. Nah, kebebasan ini antara lain ada kebutuhan akan pilihan. Kita bebas untuk memilih. Manusia itu bebas untuk memilih. Kemudian ada kebutuhan akan otonomi atau mengatur diri sendiri. Kemudian ada kebutuhan memiliki pilihan. Ada yang akan dipilih. Kemudian mampu mengendalikan arah hidup seseorang, itu bebas. Kemudian kita lihat kesenangan. Kebutuhan dasar manusia yang penting kesenangan antara lain kebutuhan untuk mencari kesenangan. Kemudian ada kebutuhan bermain, ada kebutuhan untuk tertawa. Berarti dia senang, terus main. Nah, kemudian ada posisi kontrol. Jadi posisi kontrol ini 5. Ada berperan sebagai penghukum, ada berbuat rasa bersalah, ada menjadi teman, ada pemantau, kemudian ada mengajar. Nah, penghukum. Penghukum ini posisi penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal. Guru percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara menghukum. Kemudian posisi penghukum, nada suara tinggi,
bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk dan menghardik, itu kita dikatakan sebagai hukum. Kemudian hasilnya, kemungkinan murid marah, mendendam, serta bersifat agresif. Ini tidak terhukum. Ini positif kontrol. Kemudian membuat merasa bersalah. Posisi guru bersuara lebih lembut, halus, dan sedih. Kemudian orang yang merasa bersalah dibuat tidak nyaman atau bersalah dan rendah diri. Kemudian hasilnya, murid akan merasa bersalah, telah mengecewakan guru dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Lebih bahaya lagi, mereka akan menumpahkan amarahnya yang negatif dengan menyakiti diri sendiri. Ya, ini kurang baik ini. Kalau kita di posisi merasa berbuat, merasa bersalah, membuat rasa bersalah, sama dengan penghukum tadi. Nah, ini kita berperan sebagai teman. Kalau guru berperan sebagai teman, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasif atau pencegahan. Posisi ini membawa dampak positif dan negatif. Apa dampak positifnya? Akan tanda dan tercipta hubungan baik dan humoris. Ada canda nanti tercipta, ada hubungan baik, ada humoris. Tidak berkelakar saja. Kemudian dampak negatifnya, bila guru tidak membantu murid-murid akan kecewa karena murid menggantungkan pada guru karena sudah dianggap seperti teman. Tuh. Kemudian posisi ini guru bersikap ramah, bercanda, senyum, jenaka. Hasilnya bagaimana? Murid merasa senang dan akrab dengan guru, tetapi murid akan bergantung pada guru karena dia sudah menganggap guru sebagai teman. Ini lebih baik daripada penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kemudian pemantau. Guru di sini diposisikan sebagai pemantau, maksudnya guru mengawasi murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jika murid melanggar, maka harus berdasarkan peraturan dan konsekuensi yang telah dibuat. Kemudian posisinya, posisi pemantau itu nada suara datar dan bahasa tubuh formal. Hasilnya, murid memahami konsepsi yang harus dijalankan, guru tidak emosi, ya. Namun murid tidak nyaman dengan konsepsi yang dibuat. Suaranya datar saja dan formal. Manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, dalam ini guru mendukung dan membimbing murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain, bukan mengatur pada, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sebagai seorang manajer bagi dirinya. Ini lebih komplit lagi daripada pemantau. Kemudian kita lihat segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada tahapannya. Yang pertama ada namanya menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi. Nah, kita lihat apa itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip, ya, bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini yang restitusi, bukan tindakan yang salah, tapi menstabilkan identitas. Prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran,
yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas berhasil atau sukses. Sekarang kita lihat validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ini dia ya validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berguna kepada murid atau anak atau siswa untuk memunculkan motivasi secara insintrik atau dari dalam dirinya sendiri sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi itulah 3 tahap dari restitusi. Ini contohnya sebuah kasus skenario segitiga restitusi. Yang pertama adalah satu, menstabilkan identitas atau stabilis identity. Ini adalah seorang siswa yang membuat suatu kesalahan. Di sini gurunya telah memanggil dan melakukan segitiga restitusi. Dalam skenario-nya, anak dipanggil oleh seorang guru. Murid datang ke tempat guru dengan mengucapkan, "Assalamualaikum Pak Budi." Waalaikumsalam. "Apakah Bapak kenapa dipanggil Bapak?" "Bapak, karena saya sering terlambat sekolah." Nah, si guru lalu bertanya atau mengatakan kepada muridnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Dalam hal ini, guru telah menstabilkan identitas. Si murid tidak tertekan secara verbal maupun fisik atau psikis. Kemudian, si guru melakukan validasi tindakan yang salah. Si guru mengutarakan kepada muridnya, padahal kamu tidak melakukan yang lebih buruk dari ininya. Mengapa Anda sering terlambat? Lalu si murid menjawab, "Saya baru kesiangan Pak." Jadi itu penyebabnya. Karena harus bantu ibu mencari nafkah. Saya pulang sekolah harus berjualan kue yang dibuat ibu sampai sore. Malam masih membantu ibu menyiapkan bahan untuk membuat kue di pagi hari dan berbagi waktu untuk belajar atau mengerjakan tugas sekolah. Jadi inilah penyebab dari siswa atau murid ini terlambat datang ke sekolah. Lalu guru mengutarakan kepada muridnya, "Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah membantu ibumu untuk mencari nafkah dan ini merupakan sesuatu yang penting buat kamu." Lalu guru mengatakan, "Apapun yang kamu lakukan, apakah terlambat, itu tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut." Lalu murid menjawab, "Tidak, karena perbuatan terlambat itu merupakan perbuatan yang memang salah," katanya. Berarti di sini dia sadar muridnya, cuma tidak ditekan oleh gurunya. Lalu guru mengucapkan lagi, "Kamu boleh mempertahankan sikap itu, artinya membantu orang tuanya, tapi kamu harus memperbaiki perilaku terlambat masuk sekolah." Lalu guru lagi bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan?" Murid menjawab, "Saya ingin datang tepat waktu." "Apa tindakan itu tepat waktu itu?" Lalu murid menjawab, "Mengatur waktu dengan baik dan minta dibangunkan di pagi hari." Lalu guru menanyakan, "Siapa yang akan berperan untuk membantunya untuk bangun pagi ibu dan kakak?" Berarti dia telah menyadari tentang kesalahannya dan tahu solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Itu tadi merupakan validasi tindakan yang salah.
Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan disiplin. Ya. Guru bertanya kesepakatan apa yang telah kita buat, lalu guru menjawab, saya akan datang tepat waktu, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, disiplin dan tanggung jawab Pak, kata murid. Kalau disiplin dan tanggung jawab kita kira-kira apa yang akan kita peroleh? Lalu murid jawab, saya akan lebih mudah mengerjakan tugas-tugas saya dan memperoleh hasil yang baik, kata si murid. Guru bertanya lagi, murid ini akan jadi orang yang bagaimana? Jadi tidak, saya ingin jadi orang yang disiplin dan bertanggung jawab Pak. Itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi dia di situ ada nilai-nilai yang telah disepakati, kemudian ingin menjadi apa setelah menjalani keyakinan yang telah disepakati. Mungkin demikian saja Bapak Ibu diseminasi saya untuk aksi nyata nomor 14 tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Terima kasih atas kesempatan dan atensinya. Saya mengucapkan mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.